Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan umum atau gagasan utama dan fakta penting di dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang gagasan utama atau gagasan umum. Kalian sering keliru antara gagasan utama atau gagasan umum dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Ya enggak? Nah, gagasan utama itu bukan kalimat utama. Kalau kalimat utama berupa kalimat, sedangkan gagasan utama adalah gagasan ide pokok di dalam satu paragraf itu sendiri. Itu biasanya merupakan inti dari kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, mari kita bahas untuk selanjutnya. Nah, gagasan ini biasa disebut juga dengan ide atau buah pemikiran. Gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Kita sering mengenal paragraf deduktif, di mana gagasan utama terletak di awal paragraf. Kita juga mengenal paragraf induktif, di mana gagasan utama ada di akhir paragraf. Kita juga sering mendengar paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, di mana gagasan utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf sebagai penegasan. Nah, marilah kita perhatikan penggalan teks berikut ini. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah virus COVID-19 secara lebih luas, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas dari sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Belajar dari rumah dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring atau jarak jauh. Pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, teks tersebut tergolong di dalam jenis teks eksplanasi, yakni teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Kejadian apa? Pandemi COVID-19 yang berdampak pada sistem pendidikan. Nah, kita sedang berbicara tentang gagasan umum. Gagasan umum ini biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, beda ya. Kalimat utama dengan gagasan utama itu berbeda. Kalimat ya bentuknya kalimat, kalau gagasan berarti inti atau ide pokok di dalam kalimat itu. Kita lanjutkan. Gagasan umum tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Nah, kalimat utamanya apa? Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Sedangkan gagasan umum atau gagasan utamanya adalah dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Bisa dipahami sampai di sini? Mari kita lanjutkan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran COVID-19 terhadap proses pembelajaran, yakni belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Gagasan umum tersebut terdapat pada bagian awal paragraf. Bu Husnul sudah berikan bold. Oleh karena itu, cuplikan teks tersebut dapat digolongkan sebagai paragraf atau jenis teks deduktif. Nah, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar
Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Padahal, struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung kepada beberapa jenis perkebunan. Situasi politik yang tidak stabil semakin meningkatkan pengeluaran negara. Akibatnya, anggaran pemerintah menjadi defisit. Nah, teks tersebut juga merupakan teks eksplanasi. Gagasan umumnya tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949. Gagasan umum ini terletak di awal paragraf juga seperti contoh yang sebelumnya. Dengan demikian, paragraf tersebut juga termasuk paragraf deduktif. Nah, gagasan utama di dalam teks eksplanasi biasanya memang berada di awal paragraf. Jadi umumnya memang di awal paragraf. Tapi tetap memungkinkan adanya gagasan utama yang diletakkan pada akhir paragraf. Contohnya sebagai berikut. Pada zaman dahulu, jika seseorang ingin menabung atau mengambil uang di bank, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Demikian pula jika seorang nasabah mau mentransfer dana ke rekening lain, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Segala transaksi harus dilakukan di tempat bank itu berada. Sekarang, para nasabah bank dipermudah dengan teknik layanan baru. Jika akan mengadakan transaksi, mulai dari menabung, mengambil uang, mengecek saldo akhir, hingga membayar tagihan telepon, membeli pulsa, dan lain sebagainya, dapat dilakukan dari jarak jauh, tinggal menekan tombol-tombol tertentu. Telebanking merupakan inovasi baru untuk mempermudah para nasabah melakukan berbagai kegiatan transaksi perbankan. Nah, paragraf tersebut termasuk paragraf eksplanatif juga, dengan memaparkan fenomena perubahan sosial di dalam sistem perbankan. Gagasan utama dari teks tersebut adalah inovasi telebanking mempermudah nasabah dalam kegiatan bertransaksi. Gagasan utama ini terletak di akhir paragraf sehingga disebut dengan paragraf induktif. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang fakta penting di dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Kalau kemarin kita membahas prosedur membuat sesuatu atau melakukan kegiatan, sekarang teks eksplanasi ini menjelaskan prosedur tentang terjadinya fenomena. Mengapa dan bagaimana terjadinya fenomena tersebut. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau biasa kita sebut dengan kausalitas. Nah, ciri-ciri fakta itu apa? Yang pertama, mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Yang kedua, memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber, yang kebenarannya bisa diuji. Yang keempat, memiliki sifat objektif. Yang kelima, kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W1H. Yang keenam, data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Ciri yang terakhir, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Nah, di dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Jadi teks eksplanasi itu fakta. Makanya kenapa pada video pembelajaran sebelumnya Bu Husnul memaparkan bahwa teks eksplanasi ini gunanya untuk apa? Untuk mencegah penyebaran hoax. Karena eksplanasi
itu menjelaskan fakta, bukan hanya kabar-kabar burung semata. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan dua kutipan teks eksplanasi di bawah ini. Yang pertama, COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. Ini merupakan fakta yang diambil dari data WHO. Yang selanjutnya, contoh fakta selanjutnya. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung atau mulut, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, kedua paragraf tersebut merupakan fakta yang berfungsi sebagai penyebab atau akibat terjadinya peristiwa. Dalam teks tersebut, peristiwa tentang penularan COVID-19. Sampai di sini sudah jelas? Sekian dari Bu Husnul, silahkan untuk dikerjakan kuisnya. Sekian, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.